Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Faris Sustian. Dalam video kita kali ini, saya akan menjelaskan yang mungkin sering ditanyakan ya seputar pengisian harta di SPT tahunan. Bagaimana kalau misalkan sebuah harta atau harta kita ya, entah itu bentuknya rumah, kendaraan, atau apapun itu ya, yang kira-kira di tahun tersebut kita sudah jual, kemudian pelaporannya seperti apa? Apakah harta tersebut masih harus kita laporkan di tahun berikutnya? Misalkan contoh kasusnya adalah di tahun 2022, misalkan di tahun 2022 kita memiliki harta sebuah rumah misalkan. Nah, kemudian di bulan, katakanlah di bulan November, rumah tersebut kita jual gitu ya. Kita berhasil jual dengan harga katakanlah 1 miliar misalkan. Nah, apakah SPT tahun 2022 itu eh, rumah tersebut masih harus kita laporkan ataukah harus kita hapus misalkan karena sudah berhasil kita jual. Nah, seperti apa pelaporan di SPT-nya? Nah, silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi kita coba lihat dulu SPT IFOM-nya ya. Untuk SPT IFOM-nya sendiri ini saya pakai adalah 1770, jadi em, pakainya yang IFOM ya. Tapi kurang lebih kalau misalkan kita menggunakan e-filing juga sama ya. Jadi kalau untuk karyawan swasta silakan gunakan e-filing, tapi kalau bukan karyawan swasta atau pengusaha gitu ya, pekerjaan bebas atau UMKM, nah silakan pengisiannya kurang lebih sama seperti ini. Di bagian ini, di bagian kolom atau formulir lampiran 4 ya. Lampiran 4 ini biasanya yang paling awal adalah daftar harta, daftar utang, dan juga daftar keluarga. Nah, untuk daftar harta sendiri itu paling tidak harus diisi satu item ya. Jadi ini nggak bisa kita hapus. Jadi minimal misalkan eh, orang pribadi itu minimal harus mengisi paling sedikit adalah satu jenis harta. Apapun itu ya, di sini ada macam pilihannya mulai dari uang tunai, deposito segala macam. Nah, pastikan minimal kita sudah mengisi satu harta ya. Paling sederhananya ya uang tunai gitu ya. Uang tunai kondisi misalkan tahun 2022, akhir tahun 2022 kira-kira kita pegang cash atau uang tunai berapa misalkan. 1 juta kah atau berapa gitu ya, yang kira-kira yang tersisa, yang tersedia di akhir tahun 2022. Jadi posisi harta adalah posisi kalau yang sifatnya liquid ya, sifatnya liquid itu misalkan kayak em, uang tunai, kemudian tabungan, kemudian kayak deposito gitu ya, itu adalah posisi akhir tahun pajak tersebut gitu ya. Sementara kalau harta-harta yang sifatnya aktiva tetap, contohnya kayak kendaraan, rumah, tanah, dan sebagainya, itu harga perolehnya adalah harga pada saat kita mendapatkan harta tersebut. Misalkan harga harga pembelian, harga pembangunan, dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau yang sifatnya tetap itu adalah harga perolehan, tapi kalau yang sifatnya liquid, yang sifatnya lancar, itu adalah harga atau nilai per akhir tahun pajak tersebut. Nah, tadi kan contohnya katakanlah eh, misalkan kita beli rumah, katakanlah kita beli rumah dari tahun 2002, tahun 2010 misalkan. Kita sudah punya rumah tersebut dari tahun 2010. Maka di tahun-tahun berikutnya rumah tersebut harus kita laporkan di SPT tahunan. Misalkan rumah tersebut sudah kita input ya, misalkan katakanlah rumah itu kodenya adalah eh, 061 ya, misalkan ini adalah rumah tinggal, kemudian katakanlah tahun perolehannya tadi ya 2010. Kemudian pada saat itu kita belinya misalkan katakanlah 300 juta. Kemudian nomor PBB-nya berapa gitu ya, misalkan seperti inilah gitu. Jadi ini adalah em, harta rumah kita yang harus kita laporkan setiap tahun ya dengan kondisi yang sama, dengan nilai perolehan yang sama. Jadi dari SPT 2010 sampai nanti 2022 ini misalkan sampai nanti ketika dijual, rumah ini harus selalu ada di sini. Harus selalu ada di SPT kita sepanjang masih kita miliki ya gitu. Nah,
Kemudian tadi pertanyaannya, misalkan di tahun 2022 rumah tersebut kita jual. Rumah ini kita jual, maka otomatis rumah di sini berarti kan kondisi harta akhir tahun ya, kondisi harta akhir tahun 2022. Maka ya sudah, rumah tersebut ini kita hapus ya, kita bisa hapus di sini. Kemudian, kemudian setelah hapus, itu kan otomatis akan timbul pertanyaan. Nah, kemana larinya? Kemana aset ini? Jadi apa bentuknya gitu kan? Nah, tadi kan ketika dijual, otomatis kan ada penghasilan yang kita terima. Jadi katakanlah ketika rumah tersebut kita jual di tahun 2022, otomatis itu jadi apa? Jadi penghasilan bagi kita kan ketika kita jual tersebut. Nah, atas penjualan rumah tersebut itu dikenakan PPh final biasanya gitu. Dan ini macam-macam ya. Misalkan kalau kita jual kendaraan ya itu berarti masuknya ke PPh orang pribadi biasa. Kita hitung dari selisih eh, keuntungannya. Tapi kalau yang sifatnya kayak rumah, tanah, bangunan, ruko gitu, maka itu nanti penjualannya masuknya adalah ke PPh final. Nah, itu di lampiran nomor 3 ya. Di sini lampiran 3 bagian A di sini penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, kita masukkan tadi atas penjualan rumah tadi ya. Itu di mana? Di nomor Kalau di sini nomor 7 ya, pengalian hak atas tanah dan bangunan. Jadi tadi nilainya berapa? Misalkan tadi ya, kita berhasil jual rumah tersebut harganya 1 miliar misalkan. Oke, kemudian tarif dari apa namanya dari pengalian hak atas tanah dan bangunan ini adalah 2,5%. Jadi katakanlah dari nilai jual 1 miliar, maka pajaknya sendiri adalah kita kalikan 2,5%. Yang mana kalau kita kalikan 1 miliar berarti sekitar 20. Oke, oke. Jadi kalau 1 miliar kita kalikan 2,5% itu kan berarti 25 juta ya pajaknya. Oke, nah jadi kalau kita istilahnya cara bacanya berarti kan oke, ada harta yang berkurang di situ. Ada harta yang berkurang. Jadi kalau kalau misalkan di tracking sama petugas pajak, oke, dibandingkan SPT 2021, hartanya berkurang nih. Berkurang dari yang awalnya misalkan 10 item berkurang jadi 9 gitu ya, jadi 9 karena ada satu rumah yang kita jual tadi. Nah, pasti nanti akan di tracking tuh. Lah, kira-kira ini berubahnya kemana gitu. Oh, ternyata rumah tersebut dijual. Oke, nah otomatis atas penghasilan yang kita terima tadi, atas penghasilan yang kita terima dari penjual rumah tadi, itu kita masukkan ke nomor 7 ini. Pengalian hak atas tanah dan bangunan. Nilai penjualannya berapa, pajaknya berapa. Kebetulan kalau tadi ya, kalau pengalian hak atas tanah itu adalah tarifnya 2,5% bersifat final. Beda lagi misalkan, kalau itu ternyata disewakan gimana Pak? Kalau disewakan kan itu tidak hilang ya, rumah tersebut kan masih atas nama kita, jadi ya tidak masalah gitu. Jadi rumah tersebut tadi masih ada di sini, jadi tidak perlu kita hapus di daftar harta kita, tapi kalau misalkan kita sewakan ya berarti ada penghasilan yang dari sewa ini, dari sewa tanah dan bangunan. Misalkan kita punya ruko gitu ya, kita sewakan nih. Misalkan katakanlah 100 juta rukonya kita sewakan. Nah, berarti pajaknya kan 10%. Nah, kita masukkan ke sini. Atau misalkan ternyata em, kita hibahkan misalkan. Tapi di sini penghasilan yang tidak termasuk tapi di sini hibah ini adalah hibah yang bersifat penghasilan ya, bukan yang kita hibahkan tadi ya, yang kita apa? Bukan kita sebagai penerima hibah, tapi kita hibahkan. Nah, kalau kayak gitu ya nggak masuk ke sini berarti ya, gitu. Jadi kalau misalkan rumah tersebut kita jual, nah kita masukkan ke sini. Tapi kalau misalkan kita hibahkan, ya berarti silakan. Ini nggak masuk ke sini ya. Hibah itu bukan bukan em, nggak kita masukkan ke sini karena ini adalah penghasilan hibah, gitu. Jadi bukan bukan kita masukkan ke sini, bukan juga di lampiran 2 ini tidak, lampiran 1 juga tidak ya. Eh, jadi ya kalau hibah ya sudah paling nanti tinggal ditambahkan surat
keterangan aja gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti dapat surat dari petugas pajak gitu ya bahwa misalkan bunyinya katakanlah terdapat eh, misalkan selisih atau em, apa harta berkurang gitu ya. Oh, mungkin ya dijawab aja, oh ini hibah untuk anak saya misalkan atau hibah untuk orang tua saya misalkan. Kalau hibah terkait itu kan tidak kena pajak ya gitu. Eh, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah kalau misalkan terjadi perubahan harta itu harus kita sesuaikan. Kira-kira berubahnya karena apa? Kalau karena penjualan ya otomatis harus sinkron. Di sisi harta itu berkurang atau dihapus, tapi dari sisi penghasilan ya berarti ada yang ditambahkan. Kalau tadi ya kebetulan kalau dijual berarti masuknya ke PPh final. Kalau sewa ya hartanya tetap ada tapi kita tambahkan di PPh sewa gitu. Kalau misalkan dihibahkan ya silakan dimasukkan ke hibah tapi nggak dilaporkan di sini ya di SPT ini tidak ada pelaporan untuk hibah, yang ada adalah penghasilan dari hibah. Tapi itu di luar konteks itu. Sama juga misalkan tadi ya kayak mobil, tanah, ruko apapun itu, atau misalkan perubahan ya terjadi perubahan bentuk misalkan dari yang awalnya itu katakanlah deposito menjadi saham misalkan ya nggak masalah gitu. Jadi eh, tahun 2021 awalnya bentuknya deposito. Kemudian di tahun 2022 deposito tadi misalkan saya punya 500 juta, kemudian di tahun 2022 500 tadi itu saya alihkan ke saham misalkan. Ya sudah, berarti tinggal tinggal disesuaikan aja perubahan itu gitu ya dari yang awalnya deposito kemudian silakan diubah ke bentuk saham misalkan. Jadi saran saya yang harus diperhatikan adalah harta ini kunci ya. Jadi sebisa mungkin ditulis secara detail ya. Entah itu misalkan uang tunai, deposito, tabungan, kendaraan, kemudian peralatan elektronik dan sebagainya itu sebaiknya dirinci saja gitu ya karena biar nanti misalnya ke depannya kalau ada surat dari DJP atau apa kita bisa tracking nih kira-kira yang berubah yang karena apa. Biasanya tuh dapat suratnya itu. Kenapa bisa berubah, kenapa ada penambahan harta, kenapa ada pengurangan harta dan sebagainya. Itu biasanya di tracking gitu. Nah, kita harus bisa menjawab itu ya. Entah karena tadi ya, entah karena dijual, entah karena dihibahkan, entah karena hilang dan sebagainya itu harus kita bisa jawab itu. Oke, semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya yang saat ini sedang mau melaporkan SPT tahunannya ya. Jangan lupa sebaiknya laporkan aja sekarang, nggak usah nunggu nanti-nanti, mumpung masih bisa eh, lapor lancar sekarang ya. Gitu. Dari saya terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.